Selanjutnya, mari kita simak bersama siraman rohani dari Bapak Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur. Alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Pemain baru nih saya begini Bandung beda ini tepuk tangan dulu tuh buat yang lain, buat yang musiknya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuacanya bagus, cerah. Mudah-mudahan hatinya semua juga cerah. Cuacanya bagus, mudah-mudahan kantongnya juga bagus. Kantongnya lagi bagus, lagi jelek. Bagus. Bapak adik-adik, Pak Kemas dan seluruh direksi dan komisaris PT Pindad Persero dan semua jamaah yang dicintai Allah, para panitia, sahabat saya Ibu Eti ya. Mari kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini hingga nanti selesainya mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, menjadi barokah tersendiri buat PT Pindad. Al-Fatihah. Alhamdulillah saya bisa ada di hari bersejarahnya Indonesia, karena saya bilang ya Pindad ini adalah bagian dari sejarah kita. Ulang tahun ke-27, subhanallah. Mudah-mudahan PT Pindad semakin jaya, ekspornya ke berbagai negara berhasil tanpa halangan dan bikin harum negeri kita, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bersyukur itu bukan saja pada saat kita menerima anugerah. Kan biasanya ya dapat makanan, alhamdulillah. Terus dapat gaji, alhamdulillah. Apalagi dapat kendaraan dinas, alhamdulillah. Terus apalagi dapat rumah, dapat anak, dapat suami baru. Ya mungkin janda tadinya kan, dapat suami baru, alhamdulillah. Punya istri baru. Kata situ jangan, kata bapak-bapak, alhamdulillah. Selama ini kita mengenal alhamdulillah tuh ya hanya untuk suasana yang happy, suasana yang senang terus. Padahal ternyata alhamdulillah itu bahkan menjadi doa yang sangat mustajab ketika kita semua bahkan ada di dalam keadaan yang susah. Ibu bapak dagang sekian belas tahun, nggak ada gangguan, nggak ada yang musiknya. Tiba-tiba sehari setelah anak kita diwisuda, anak bontot diwisuda, tanda sudah selesai tugas kita sebagai orang tua. Tiba-tiba besok paginya terdengar pasar terbakar. Ikut pula terbakar kios kita, kios ibu dan bapak yang sudah menjadi ladang sekian belas tahun.
biasanya yang keluar dari mulut kita pada saat mendengar berita bahwa kantor atau warung kita terbakar, itu apa? Kalau masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu masih bagus dan sangat bagus. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih bagus, tapi siapa yang sanggup bilang innalillahi? Biasanya panik, kemudian bahkan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok warung saya terbakar? Orang-orang yang kemudian bisa mengucap alhamdulillah, ini sedikit. Bangunin istri, Bu, bangun, katanya warung kita terbakar. Alhamdulillah warung kita terbakar. Bisa nggak tuh ngomong gitu? Alhamdulillah warung kita terbakar. Terus kita jalan ke pasar, kita melihat udah tinggal abunya doang. Kemudian kita mengatakan kepada Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah, warung saya terbakar, terima kasih. Walaupun sambil berlinang air mata gitu ya. Tapi orang yang sanggup mengucap alhamdulillah, bukan saja pada saat peresmian warung, bukan saja pada saat warung laku, tapi justru pada saat warung diambil oleh Allah, maka dialah yang berhak atas kunci surga. Coba, pernah nggak ibu dengar ada seorang sahabat ya, kemudian curhat ke ibu, curhatnya begini, Jeng, alhamdulillah hari ini saya dicerai sama suami. Coba ada nggak? Kalau ada, malah kita jadi aneh. Oh, kamu alhamdulillah sih, berarti kamu emang udah nggak cinta sama suaminya gitu. Padahal tidak, kita lagi berusaha menata hati. Alhamdulillah hari ini saya dicerai sama suami. Ketika ditanya kok alhamdulillah sih, iya, banyak perempuan-perempuan yang tidak tahu rasanya menjadi istri. Banyak perempuan-perempuan yang tidak pernah tahu rasanya punya suami. Saya alhamdulillah sudah 18 tahun dikasih Allah suami. Kalau hari ini Allah mengambil saya suami, sedangkan usia saya juga sudah tua, nggak apa-apa dah, alhamdulillah, yang penting pernah merasakan. Tanya sama karyawan-karyawati yang sudah kerja puluhan tahun kemudian di PHK, apakah kemudian muncul alhamdulillah? Belum tentu. Yang ada kemudian malah menagih dan menagih, meminta terus, nggak pernah berhenti. Coba kemudian di tengah malam dia bangun, alhamdulillah ya Allah, 27 tahun pindah. Hari ini saya tidak termasuk karyawan lagi di pindah. Roh, tapi saya 26 tahun nganterin pindah. Terima kasih. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Yang ada malah nyumpain, yang ada malah mengutuk. Siapa coba ibu-ibu dan bapak-bapak yang lompat ke girangan karena mobil kijangnya dicolong maling? Siapa di antara ibu dan bapak begitu ke pasar parkir motor, kemudian begitu keluar motor nggak ada, lalu bapak dan ibu lompat-lompat, ya alhamdulillah motor saya hilang, alhamdulillah motor saya hilang. Tahu nggak? Orang-orang insya Allah akan menyangka ibu begini, ya Allah hilang motor jadi gila tuh. Padahal kita ingin menyebut terima kasih selama ini nganterin saya ngaji, terima kasih selama ini nganterin anak saya sekolah, terima kasih selama ini nganterin anak saya kemudian berangkat ya renang, terima kasih ini motor sudah dipakai buat warawiri kesana kemari 5 tahun saya udah pakai. Kalau hari ini hilang ya Allah, nggak apa-apa. Tanya para istri ketika suaminya ngomong seperti ini, Mah, udah jadi direktur keuangan Pindad nih. Kalau istri masih satu kayaknya nggak keren.
Iya, ada nggak ibu keuangan? Yang lain. Jangan Pak Direktur Keuangan yang lain. Ntar nih jatuh pulang. Umpama ibu suatu saat mendengar suami ngomong seperti itu, Dek, kita menikah berapa tahun? 8 tahun bang. Pernah abang nyakiti adek? Enggak pernah. Pernah abang bikin susah adek? Enggak pernah. Pernah abang bikin nangis adek? Enggak pernah. Sekarang saatnya dek. Dek, abang pengen punya anak laki-laki. Dari kamu kan cuma punya anak perempuan. Kalau emang boleh, abang mau nikah lagi. Apa bisa kemudian kita mengucap syukur di situ? Kayaknya mau enggak ada. Enggak kayaknya. Apa ada orang yang sanggup mengatakan, abang udah cari calonnya? Alhamdulillah udah. Kalau udah bawa sini deh. Jadi lu redo? Enggak. Mau gua gebuk? Mau gua kemplang? Abang udah nyari? Udah. Boleh dikenalin dulu sama saya? Maaf ya dek, sebenarnya nikahnya udah setahun. Wah makin susah tuh. Tadinya udah mulai menguasai keadaan nih. Ya deh nggak apa-apa, suami saya bilang, yang penting bilang. Ternyata kita tambah kecewa. Suami kita ternyata sudah setahun. Lalu apakah kita masih mau menguasai keadaan? Subhanallah, kalau bisa menguasai keadaan, takut. Jadi abang sudah setahun sama dia. Sudah. Ya sudah. Pokoknya mah kenalin lah istri abang kesini. Dek, abang kenalin sama anak abang yang dari bini yang sana. Abang udah punya anak juga. Insya Allah langsung rumah sakit Pindad masuk. Jantungan mendadak. Ibu betapa sakitnya. Tapi manakala tetap ibu bilang seperti ini, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kau memberikan saya ujian seperti ini, alhamdulillah ya Allah. Sorga. Sorga. Ustaz saya emang gak mau surga yang kayak begitu. Iya kan ceritanya cerita yang susah. Kalau cerita yang gampang banyak. Sholat tepat waktu gampang insya Allah. Sodako gampang insya Allah. Ini habis dicolong sama orang rumah kita. Tertinggal emas yang belum sempat diambil sama maling. Biasanya orang langsung jagain dan ditimbun di tanah supaya jangan sampai dimaling sama orang. Tapi kita udah belajar nih, bersyukur bukan saja pada saat lapang, bersyukur juga pada saat sempit. Kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Rabb, harta sesungguhnya yang belum diambil sama maling ini masih ada di rumah saya. Saksikan ya Allah, ini emas, ini cincin, mau saya sedekahkan lagi kepadamu. Orang yang bisa seperti ini tentu adalah orang-orang yang hebat. Bersyukur dikala senang itu gampang. Bersyukur dikala sulit, sulit. Bersyukur dikala sulit. Itu yang susah. Ustadz maaf, bersyukur dikala senang juga susah Ustadz. Iya betul. Aslinya bersyukur dikala senang pun susah. Lihat orang-orang yang bergaji. Ketika gajinya makin gede, siapa teman dia? Banyak yang teman adalah setan. Perempuan-perempuan yang tidak sah dia nikahi, dia temenin di malam dia punya gaji. Perempuan-perempuan yang belum kemudian menjadi istrinya, itu yang mulai temannya di malam dia punya untung. Tuh. Jadi gimana Ustaz? Ternyata bersyukur dikala susah sama susahnya dengan bersyukur dikala senang. Kalau apa? Kalau kemudian kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bersyukur 27 tahun. Ada jalan-jalan ke panti asuhan, Masya Allah. Tadi saya dengar ada puluhan tong sampah diberikan, subhanallah. Ada lagi orang-orang yang dibebaskan dari SPP-nya, subhanallah, Masya Allah. Tapi bisakah kemudian Pindad melewati masa krisisnya juga dengan bersyukur? Rasanya dengan usia yang sudah 27 tahun, saya yang harus belajar. Perusahaan yang begitu panjang melewati masa usianya, pastilah kemudian mudah-mudahan menjadi perusahaan yang bersyukur. Rumah tangga seperti itu, makin sulit makin kita sedekah, makin kita susah makin kita berderma.
makin kita kemudian mendapatkan banyak bala, semakin kita bersyukur pada Allah, nggak pernah memberikan ruang waktu buat kita kufur nikmat. Istilah anak muda sekarang, jangan gara-gara kita punya jerawat lalu muka ini kemudian kita tidak syukuri. Jangan gara-gara satu permintaan dianggapnya cacat karena Allah tidak pernah memberi, lalu kemudian kita membumi hanguskan seluruh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua belajar untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita semua belajar menjadi hamba-hamba yang berterima kasih pada Allah. Kita semua belajar menjadi hamba-hamba yang tidak pernah mengeluh. Dan untuk itu semua, guru yang sebenar-benarnya guru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bilang begini, Ustaz, saya insya Allah lah sabar. Ternyata begitu diuji kita tidak sabar. Ustaz, saya insya Allah lah bakalan jadi orang-orang yang bersyukur. Ternyata begitu diuji kita lolos, ya. Kita tidak lolos, kita tidak dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Pembuktiannya ada di setiap hari yang kita lewati. Apakah kita menjadi orang-orang yang bersyukur atau malah kita menjadi orang-orang yang kufur? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allah sudah memaklumatkan kepada kita semua, kalau kita bersyukur Allah akan tambahin nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah akan cabut. Dan Musa berkata kepada umatnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Walaupun semua orang yang ada di muka bumi itu kufur, Allah tahuilah tetap kaya Dia dan tetap maha terpuji. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang bahkan bisa menjadi hamba yang bersyukur justru setelah terkena musibah. Ketika sehat nggak pernah ada syukurnya, sama masjid jauh, sama orang tua jauh, sama keluarga jauh. Ketika kemudian Allah berikan dia penyakit, mendadak dia menjadi bersyukur. Kenapa dia menjadi orang yang bersyukur? Untuk jalan dari tempat tidur menuju kamar mandi saja tanpa bantuan orang lain, dia membutuhkan waktu 20 menit. Pada saat itulah dia menangis, ya Allah, kenapa kemarin ketika saya sehat, saya tidak bawa ngaji, saya tidak bawa sholat, saya tidak bawa masjid. Ketika kemudian kita dikasih sariawan, sakit gigi, di tengah-tengah merintih, pasti ada keretak hati. Ya Allah, tobat ya Allah, ampun, mohon maaf, gak akan ngomongin orang lain, gak akan ngerasain orang lain, gak akan ngeluh lagi. Insya Allah saya akan gunakan ya Allah untuk bersyukur. Walaupun sebagian orang setelah giginya baik ngomongin orang lagi, setelah sariawannya hilang tetap aja makan yang haram lagi, subhanallah. Tapi insya Allah Allah akan senantiasa mengajarkan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itulah doa kita kepada Allah Rabbul Izzati pada pagi hari ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu ya Allah segala pintu rahmat. Wa hayyi' lana, dan bimbinglah kami min amrina rasyada, untuk bisa keluar dari segala urusan-urusan kami, untuk bisa dapat kemudahan dari setiap kesulitan kami, untuk dapat keringanan dari setiap beban berat yang kami pikul. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, renungan di pagi hari ini renungan buat saya. Bagaimana, apakah kita semua sudah betul-betul menjadi orang yang bersyukur? Ini renungan buat kita semua. Kebanyakan di antara kita adalah dapat duit sedikit kurang,
dapat duit banyak kurang, dapat rezeki sedikit kurang, dapat rezeki banyak kurang. Dalam suasana kita diberikan anugerah oleh Allah, ibadahnya segitu. Dalam suasana kita diberikan segala macam rupa kesulitan, segitu juga ibadah. Atau sebaliknya, ketika hidup miskin, ibadahnya segitu. Ketika Allah beri